guys, gue lagi mau ngejemput salah satu guest star gue. Kali ini bener-bener guest star banget. Karena dia adalah seorang sosok yang pastinya kalau kita cerita anak Medan pasti udah kenal banget deh. Siapa sih yang gak kenal dengan... Alah kak, NDTV itu ngapain ditakuti? Namanya musibah ya kan kak. Awak pun kalau udah aja lawak di tempat tidur mati juga ya kak. Tapi kalau kali aku kak adalah di sebelahku itu ya kan kak, bawa anak kecil ya kak. Ya, ini udah mau nyampe ya. Oke. Dia tamu spesialnya. Dan kita akan bongkar siapakah dia. Yes. Jadi guys. Ya, halo. Sebentar. Oh ya pula. Nah, jadi seperti Ini udah aktif ya? Udah. Oh my god, aku setel dulu dong biar kelihatan kurus. Gak apa-apa, atau mundurin aja dikit kalau setel lebih enak. Sebentar. Nah, jadi hari ini bersama dengan Mak Gardam Alvin Matondang. Tapi hari ini sebagai Alvin Matondangnya. Jadi sebagai Alvin. nanti kita baru menyulap kali ya. Iya benar. Jadi ya aku sambil ngevlog juga nih soalnya. Iya. Nah ini aku udah di dalam mobilnya Randy. Jadi Randy ini adalah salah satu influencer di kota Medan juga. Siap. Yang mulai merambah. Oh ya pula. Alvin. Yes. Nah, sebelumnya saya minta maaf karena kena macet. Nggak apa-apa, biasa ya. Udah biasa ya. Anda janji jam 3. Dan sekarang pemirsa lihat ini sudah jam 4. Pintar-pintar. Medan ini. Medan ya. Medan ini. Spesial banget karena hari ini selain perjuangan untuk jemput Alvinnya sendiri, gue harus menghadapi demonstrasi. Iya bener pak. Tadi aku juga kena juga ya? Iya, tadi kan aku naik Grab tuh dari rumah kan. Terus? Harusnya kan itu Zainul Arifin lurus dong. Iya. Pas di kantor gubernur. Guys, gara-gara demo jalan kaki menuju San Plaza karena arusnya itu ditutup. Oh ya pula. Kita pengen tahu sebenarnya orang kan kebanyakan kenalnya itu sebagai Mak Gardam. Iya. Mama Gardam. Dan sebenarnya kalau aku personal pengen banget taunya itu sebagai Alvin Matondang. Karena kalau Mama Gardam ini ya udah jadi apa ya? Udah publik tahu. Benar. Biasa aja. Yang aku pengen tahu ini adalah seorang sosok Alvin si Mama Gardamnya ya. Yes, si Alvin ini sendiri. Ini agak sensitif nih, tapi aku pengen nanya langsung karena itu yang akan jadi poin. Bapak kita spek aja sensitif-sensitifan. Round 1. Teng. Ini pemanasan dulu nih. Itu kemarin aku lihat di Instastory bilang mau jadi penyanyi, itu beneran tuh. Oh my god. Siapa suruh ngepost. Maklum lah. Kan si Alvin ini sendiri sudah sangat dikenalkan. Jadi setiap apa yang dilakukan itu akan menjadi sebuah perbincangan. Ya, Dan enggak, jadi ceritanya abang aku tuh kerja di salah satu wartawan televisi lah gitu ya kan. Siap. Jadi dia perlu mikrofon yang benar-benar bisa ngeredam suara sekitarnya untuk ngerekam. Nah karena kemarin kita cari di Medan gak dapet, inisiatif lah saya untuk pesankan online gitu. Jadi udah dateng, terus ala-ala unboxing. Sebenarnya mau unboxing YouTube, cuma dia kan gak ada bakat ke situ ya pak ya. Bakatnya ngomong gitu ya, ngomel gitu ya kan. Ya udah jadi ya unboxing Instastory ala-ala lah, ngakunya jadi penyanyi karena mic-nya emang bagus suaranya. Oke. Tapi tunggu dulu. Tapi bisa nyanyi kan? Enggak bisa nyanyi. Bisa. Enggak, aku orangnya nggak bisa nyanyi karena ngomong aja fals kan. Allah, mana ada. Tapi tunggu dulu pak. Iya, tadi bapak sesat juga loh ya. Iya, apa itu? Lihat ini. Aku tanya nih ya, Ren mobil apa, warna apa, dan plat berapa? Iya. CRV putih 250 sekian PBI. Depannya bener, PBI-nya bener, ujungnya salah. Jadi aku 250 harusnya. Makanya gua salah tulis. Maklum lah tadi kan udah kayak gemetar gitu. Jadi sih. Ini yang kayak aku, ini gak ya si Randy bener-bener ngerjain kali lah ini dari tadi. Pantes, makanya tadi kenapa dia ragu ya? Gue mikirnya, lah kan gue udah ngasih tau dia, kenapa dia ragu mobil gue lagi? Emang Iya, aku makanya rabun atau gimana? Tapi ternyata gue yang salah. Maaf. My bad. Biar kalian tahu aja sih ya kan kayak mana pikunnya bapak ini dalam. Vin, Jadi aku gak bisa nyanyi. Gak bisa nyanyi ya?
Oke, tapi nggak apa-apa. Nanti kita sambil di tengah-tengah kita nyanyi dikit nih. Jadi makanya harus ditontonin terus nih sampai selesai nih. Pokoknya kalau kalian lagi lihat Raja Talk ini, karena tadi aku juga udah WA sama Randy sebelumnya, kayak yang aku bilang, Ren, ini baru the first time aku ngobrolin ke masyarakat, masyarakat. Ya kan? Iyalah, udah bisa lah ngomong yang udah ada centang biru itu. Gimana perasaannya ya punya centang biru? Sekarang biasa aja sih. Bisa aja ya. Pas awal masih heboh ya. Dulu kampungan ya. Kok bisa ini? Kita bakal buka-bukaan, makanya kalau kalian skip, kalian nggak bakal tahu tentang suka dukanya aku menjadi seorang Alvin Matonang yang biasa dikenal dengan Mama Garda. Dan ya pula tahu sebenarnya perjuangannya seorang Alvin itu bisa sampai titik hari ini, sampai centang biru itu nggak sampai, karena gue tahu nih. Nah cuman hari ini gue pengen sharing, gue pengen gali lagi lebih dalam lagi. Semoga mau diceritain supaya ini bisa dijadikan sebuah cerita yang menginspirasi dan juga cerita yang pembelajaran juga. Karena kenapa? Yang gue mau tanya itu adalah round 2. Teng teng. Ketika kamu di penjara. Nani? Kita nggak bakal bawa terlalu gimana sih, tapi yang pastinya itu adalah poin yang gue tahu itu sensitif banget nih. Oh enggak, jadi kalau aku Ren justru dibilang mungkin iya ya tanggapan orang yang kayak ini bekas di penjara, kalau ditanya pasti hatinya gimana gitu. Yes. Cumannya kalau aku justru biasa aja sih, karena biasa aja, ya? Aku juga nggak yang gimana kasusnya. Di penjara biasa aja gitu. Ya enggak juga. Kalau di penjara luar biasa, maksudnya pada saat kirain udah biasa. Mana tahu ternyata udah ada track record 3 kali bolak-balik. Pada saat orang dong saya. Jadi pada saat orang bertanya kayak gitu, ya biasa aja, apalagi memang kayak gini kan untuk sharing nih, kenapa bisa gitu kan. Tapi aku juga mau jujur sama kayak ini, sengaja sih biar aku gini kan, biar nggak gini tetek kenapa. Iya, gue juga nih. Iya makanya. Nah, jadi kalau mungkin kita nggak usah bahas lah masalahnya apa, karena gue yakin publik udah tahu. Udah kalau yang nggak tahu pun tinggal searching aja di Google. Udah banyak banget. Di YouTube udah banyak kali beritanya. Nah, yang gue pengen tahu ini, gimana sih perasaan lu ketika pertama kali akhirnya lu divonis? Ya apapun itu, mau benar mau salah, mau itu biar publik yang menentukan. Tapi gimana sih feeling lu sebagai seorang manusia biasa, tiba-tiba lu harus dipenjara? Tisu ada ya Pak ya? Ada. Sebelum lanjut, cerita Alvin adalah tentang pengalaman pribadinya selama di penjara. Apabila ada ketidaksamaan atau hal lainnya, mohon tidak dikait-kaitkan dengan hal yang tidak perlu. Jadi itu prosesnya udah panjang kali Ren. Kayak aku udah memang dari awal kerja dulu kan aku di hotel di Medan itu udah memang dikasih tahu kau bakal dipenjara kan gini kayak udah dimok-mok gitulah. Oke. Tapi ya namanya mental anak Medan ya kan, woi. Medan urus. Aku berjalan proses wajib lapor itu hampir 1 tahun. Aku melakukannya setiap hari libur aku kerja di hotel. Waktu itu aku off-nya hari Senin. Jadi setiap hari Senin aku harus terbang ke Jakarta untuk wajib lapor ke Polda Metro Jaya, hanya sekedar untuk tanda tangan. Oke. Dan itu aku jalani dengan ongkos pribadi aku segala macam. Sampai akhirnya semua selesai. Uang aku di tabungan juga ada habis, tinggal sisa 3 juta. Iya. Aku memutuskan untuk berhenti dari kerjaan dan aku memilih untuk pindah ke Jakarta dan berinisiatif untuk kos di dekat Polda Metro Jaya agar nanti kalau aku wajib lapor dekat gampang, nggak terlalu kena biaya lagi segala macam. Karena aku tinggal berdua sama mama aku. Jadi mama aku kebawa dan mama aku titipkan ke Bogor. Di situ aku udah mulai ngerasa kayak yang sedih, ya kan, udah biasa bareng sama orang tua dan harus nitipkan mama aku loh gitu, biasa aku yang ngerawat harus sama kakak. Ya udahlah, dengan uang yang ada, karena di daerah Polda Metro Jaya itu juga segitiga emas. Maksudnya kayak apa ya, di titik nolnya kota Jakarta kali ya, kayak pusat bisnis lah gitu. Apa-apa mahal kan Ren. Dapatlah kosan sekitar harga, aku kurang ingat, sekitar 2.400.000 atau 2.600.000 gitulah per bulannya. Itu mahal juga sih. Kalau di Medan kayaknya udah dapat kos mewah banget. Iya benar. Tapi di sana biasa aja sih Ren, karena kan memang ini kan. Dan dengan uang 3 juta tadi, aku sisa uang 600.000, aku bertahan di Jakarta.
Sampai akhirnya Gila. ada salah satu followers aku yang membantu aku untuk mempekerjakan di perusahaannya. Di situ aku bekerja. Kerja apa itu? Kerja event organizer. Aku maaf ya, agak seret. Oh nggak apa-apa. Nggak ada minum soalnya. Jadi Maaf. ngaji nggak tahu tegang kali ya kan. Ditembakkan langsung nyai mama ini mak. Aku gak sedih deh. Jadi singkat cerita, woy, tiba dapat panggilan lah dari pengacara aku yang ngabarin. Waktu itu aku masih ada pengacara. Bukan panggilan dari Tuhan ya. Bukan, makasih ya. Saya bahasanya nyerempet nih. Iya, Bapak berani mencatatkan saya, siap-siap dicacatkan. Oh ya. iya, janganlah. Jadi dikasih tahu sama pengacara aku, Alvin hari Selasa harus ke Polda Metro Jaya ya, kata dia gitu. Dan ini final. Aku udah ngerti lah ya. Oke. Ini bakal benar-benar aku harus masuk penjara gitu. Aku ya kayak yang bingung mau ngomong sama siapa dulu nih. Terakhir aku ngomong lah sama kakak aku yang kebetulan waktu itu datang dari Medan. Dialah yang ngantarkan aku ke Polda Metro Jaya, ketemu sama penyidiknya. Jadi waktu aku pergi dari situ, aku nggak bilang aku bakal dipenjara sama mama aku yang di Bogor. Tapi itu udah tahu ya memang berkasus ya, posisi. Udah tahu, semuanya udah tahu berkasus. Cuman ya aku kayak apa ya, nggak tega aja mak, aku mau dipenjara gitu kan. Cuman nabi. Iya. Mak. Sementara dia juga izin keluar mak. Kemana gitu kan? Di penjara mak. Silahkan kan nggak mungkin ya kan. Mama Aw ada penyakit jantungnya, jadi aku menjaga itu juga. Iyalah. Terus aku bilang, ya udah, aku cuma bilang, aku manggilnya Mem ya kan, panggilan di rumah lah. Mem, pergi dulu ya gitu kan. Cium pipi tangan, aku ciumin pipi kiri, pipi kanan. Biasa aja sebenarnya. Aku pengen. Biasa ya, itu biasa ya. Biasa, sebenarnya aku pengen meluk kan, Ren gitu kan. Tapi kan nanti ya aneh kan. Tapi jadi pertanyaan. Jadi pertanyaan kenapa? Gitu. Jadi aku kayak yang benar-benar harus acting. Ini tangan aku dingin loh ceritain. Jadi aku yang pergi ya Mem ya, gini kan. Nah, dari Bogor aku naik kereta. Di kereta itu aku mulai netesin air mata. Aku tanya sama kakak aku kan, kak kayak mana nih kak, udah deh, ya udahlah, inilah puncaknya kata dia gitu. Kita lewatin aja, ini udah selesai, nanti kan udah enak kata dia. Kami saling menguatkan, kakak aku sama ponakan aku kami bertiga gitu. Ponakan aku yang biasa jadi ucok juga. Terus sampai di Polda Metro Jaya, aku difoto dengan menggunakan yang kayak apa itu namanya? Yang kayak yang kayak di film-film itu kan. Itu yang pegang gitu. Iya, gitu. Kalau kita nonton film kan keren ya foto kayak gini. Iya anjir. Gila. Ternyata itu bukan sesuatu yang membanggakan. Itu gak keren, Pak. Ngedon. Kembut. Sampai akhirnya dari Polda Metro Jaya aku dinaikkan ke mobil polisi. Tapi tangan aku belum diborgol semuanya. Itu cuman disuruh naik tuh. Iya, suruh naik dan dikawal polisi kiri kanan muka. Aku di tengah-tengah diapit gini. Itu diantara polisi. Oh, polisi. Iya, kakak aku nggak bisa ikut di mobil polisi. Mereka, aku nggak tahu gimana kan. Kami memang benar-benar pakai kendaraan umum waktu itu. Mungkin dia naik Polda Metro Jaya ke Pengadilan Jakarta Selatan. Di Pengadilan Jakarta Selatan itulah finalnya terakhir aku ketemu sama kakak aku sama ponakan aku, berpisahnya di situ gitu. Round 2.5. Neng. Nah, jadi Vin, kalau gue boleh tanya, ketika lu pertama kali akhirnya lah kita langsung masuk, lu divonis nih. Terlepas dari semua poin-poinnya itu, perasaan lu gimana ketika pertama kali lu pasti harus naik mobil residivis. Iya. Mobil tahanan sih. Mobil tahanan bukan residivis ya. Kayak udah pernah masuk aja ya. Iya bener. Masuk ke mobil itu, perasaan lu gimana? Dan pengalaman lu gimana sih? Jadi di Pengadilan Jakarta Selatan itu ternyata aku harus menandatangani berkas yang aku memang bener hari itu bakal dikirim ke rumah tahanan Cipinang kelas 1 Jakarta Timur. Nah, biasanya kalau orang mau masuk hotel kelas 1 gitu enak gitu ya. Iya. Pesawat kelas 1 gitu seneng gitu. Ini rumah tahanan. Rumah tahanan kelas 1. Kelas 1 semua penjahat. Omae wa mou shindeiru. Tapi ada cerita lucu nih waktu di Pengadilan Jakarta Selatan itu. Oke. Aku ternyata ketemu sama salah satu followers aku yang kebetulan dia kerja di Kejaksaan Selatan. Dan
waktu itu dia kayak yang ini Bang Alvin Mamak Gardam kan katanya. Sementara itu lagi divonis, udah selesai vonis nih. Udah, aku kayak yang udah tinggal mau dimasukin sel. Muka aku kan nggak enak ya kan. Iyalah, siapa yang mukanya masih enak mau dimasukin sel? Karena aku masih menjaga yang oh ya, aku harus nice sama semua orang gitu kan. Iya Bang, halo, aku bilang gitu kan. Oh Bang, kasus yang itu ya, kata dia. Iya. Dikasih tahu dia, Bang, nanti ikat pinggang abang buka aja ya katanya. Oke. Aku nggak tahu tadinya kan kenapa kan. Terus celana abang nanti ganti aja pakai celana pendek, sepatu abang itu buka aja, ganti slop katanya, pakai sendal gitu. Karena nanti Bang di sana itu nanti takutnya gimana kata dia. Oh, aku udah mulai nangkep gitu kan. Apa itu? Itu kayak udah macam dikasih teasernya gitu ya. Yang dikasih clue gitu lah ya kan. Terus aku pamitan sama kakak, sama ponakan aku, nangis lah. Di situ benar-benar aku tumpahkan, cuma dia yang bisa aku peluk saat itu, karena aku nggak bisa meluk orang tua aku ya kan. Aku peluk, nangis, aku bilang, Kak, kuat ya Kak ya, jaga si Mem, aku bilang. Aku kuat kok ngelaluin ini semua, aku bilang gitu. Karena ini memang harus terjadi di hidup aku bilang. Tapi dia udah nangis ya, dia nggak kuat, nggak tahu harus ngapain lagi ya kan. Sementara ponakan aku tadi ini cari keluar, cari ke dia untuk belikan selop, gantikan sepatu aku. Lagi nangis-nangisnya tadi si abang tadi minta foto, Bang Alvin foto dulu ya, foto ya kata. Agak susah juga ya jadi orang di situ ya. Iya. Kalau nggak diladeni ya nanti. Jadi susah ya. Diladeni gimana gitu kan? Gimana itu? Cuman aku mengesampingkan perasaan aku dan apa yang aku rasain. Aku juga senang bertemu dengan dia, istilahnya dia pada saat itu memang yang bertemu sama aku kapan lagi gitu kan istilahnya. Iya benar. Ya udah, ayo bang aku bilang. Foto, mataku masih merah, aku masih berair nangis gitu kan. Ya udah, habis itu aku buka baju luaran aku cuma pakai baju kaos dalam warna hitam gitu, terus dikasih dia nasi kotak. Nih Bang, makan dulu ya kata dia. Nanti abang di sana payah makannya katanya. Waduh, itu nggak enak juga itu. Iya. Kau bayangin nggak posisi kau kayak gitu? Tadinya kau hidup bebas harus dikasih clue-clue gitu tuh. Gimana di sananya? Ya udah. Sampai akhirnya udah jam 4. Seluruh tahanan yang ada di situ harus dibawa ke Cipinang dan aku dinaikkan terakhir kali ke mobil tahanan itu. Aku ngeliat mobil tahanan itu udah gemetar, udah nggak tahu mau ngapain di dalamnya, ada siapa-siapa orangnya kayak mana. Ternyata bener di dalam itu ada sekitar 15-20 orang. Aku terakhir nggak dapat tempat duduk. Semua ngeliatin aku karena memang pada saat itu aku yang paling bersih di antara yang lain. Dalam artian bukan sok apa ya. Iya, tapi maksudnya bukan preman lah ya. Bukan preman, rambut aku kayak yang masih pakai minyak rambut aku tata gini Ren. Gitu kan. Jadi orang tuh ngeliatin. Nah, di jalan orang tuh cuma bisa bilang gini, ya udah kita bismillah aja ya, bismillah kata dia gitu kan. Aku gini kan, apa ini yang akan terjadi lagi gitu kan. Apa ini akan terjadi lagi. Itu di dalam kita benar-benar kayak ayam yang dikandangin, cuma bisa ngeliat ke samping pakai jejak kecil gitu. Aku di situ udah ngerasa bahwa kebebasan aku udah berakhir untuk saat ini. Tahu lah posisinya kayak mana. Di situ aku coba berusaha komunikasi sama orang itu, Bang, abang kenapa rupanya bang kasus ini? Dan mereka juga tanya. Itu pas lagi ngobrol-ngobrol gitu itu kebanyakan yang penyakit. Oh, kejahatannya apa sih? Ada begal, ada penipuan, ada pembunuh juga. Anjir, gitu. Lu kebayang nggak? Ya, lu coba bayangin. Biasanya lu denger kata begal, pembunuh itu kan takut tuh. Terus sekarang duduk di samping lu, ngobrol sama lu. Ngobrol. Gila. Jadi, mereka tadinya nanya, kasus kamu apa? Kata dia gitu kan. Oh, pencemaran nama baik bang melalui elektronik, segala macam gitu. Oh gitu bro. Kalau abang apa bang? Biasalah, bunuh orang bro. Oh, pencemaran nama baik bang melalui elektronik, segala macam gitu. Oh gitu bro. Kalau abang apa bang? Biasalah, bunuh orang bro. Nelan udah. Bunuh orang. Iya. Aduh. Nggak ngedon itu. Udah bukan ngedon lagi pak. Ini jantung udah mati suri kayaknya. Waduh, gue nggak kebayang. Wah, oke. Jadi ini satu poin ya. Jadi kalau ada satu aja orang di antara lo yang ngerasa dia ini mungkin karena gaya-gaya mama dia, lembut-lembek, kok salah. Kawanku udah banyak di luar sana ya kan, ada pembunuh. Berteman baik loh, serius. Sebenarnya mereka itu ngelakuin itu kebanyakan kenapa sih? Berikutnya masih dengan Alvin part 2.
ternyata gini rasanya ditolong sama orang gitu. Gini ya, ini ada keuntungan dari sosial media, kekuatan sosial media juga ya. The power of social media. The power of social media. Kalau misalnya di film-film itu kan di penjara itu pasti ada cowok-cowok yang kayak mau gimana ya? Yang sesungguhnya kaulah segalanya. Cina gitu gimana, apa namanya ya? Cowok Cina. Cowok Cina ya. Suruh aku datang situ jam 3. Udah sampai kakiku menjejakkan di lantai San Plaza itu. Gak ada batang hidung.